Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dihadirkan oleh Allah di rumahnya ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhah yang tadi atau baru saja kita laksanakan, dan juga kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kita langsung saja materi kita pada hari ini yang biasanya kajian usul fikih dialihkan untuk kita memahami surat Al-Isra di ayat pertama yang berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan memahami lebih dulu mengenai pendapat-pendapat di kalangan intelektual muslim atau para ulama muslim tentang Isra dan Mi'raj ini dengan berbeda dari sisi sudut pandangnya. Ada ulama yang berasal dari kelompok Mu'tazilah, ini yang sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian tauhid akidah pada beberapa waktu yang lalu, bahwa baik Isra maupun Mi'raj itu dilakukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam keadaan tidur. Jadi artinya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu adalah mimpi. Oleh sebagian ulama dikatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'rajnya itu hanya ruhnya saja. Jadi Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Rasulullah dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, begitu. Tetapi ruhnya saja yang kemana-mana begitu di saat melakukan Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi dengan jasad dan ruh, dan dalam keadaan sadar, dan dalam keadaan tidak tidur maksudnya. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, dari kebanyakan ulama
yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ruh dan jasad dan juga dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terbangun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa mereka bisa berpendapat seperti itu? Nah, menurut mereka bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah terjadi yang tidak mungkin, katanya, bisa dilakukan oleh manusia biasa. Itu tidak mungkin. Nabi Muhammad juga itu adalah manusia, kata mereka yang berpendapat yang saya katakan tadi, khususnya mereka yang menolak dari pendapat yang ketiga. Ya. Nah, jadi di dalam masalah ini perlu kita pahami bahwa pertama, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama-tama harus kita pahami bahwa ini adalah mukjizat. Itu harus kita pahami dulu seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Sebab kalau kita tidak berangkat dari memahami tentang mukjizat itu, maka sekali lagi akhirnya kita akan menggunakan apa? Akal pikiran kita yang kita kedepankan. Sedangkan unsur keimanan yang melekat pada hati kita masing-masing itu akhirnya dikalahkan. Oleh apa? Oleh prioritas akalnya, oleh prioritas akal pikirannya. Sehingga iman itu ditaruh di belakang. Nah, saya sering bilang pada Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kita memahami Islam itu, unsur iman itu harus kita kedepankan. Ya, harus kita prioritaskan dibandingkan dengan unsur akal fikir kita ini. Itu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di dalam kajian-kajian akidah beberapa waktu yang lalu seperti itu. Nah, Bapak sekalian, apa itu mukjizat? Mukjizat yang berakar kata dari kata ain, jim, dan zai hurufnya, yang kita bisa baca yaitu al-ajzu. Al-ajzu itu arti letterleknya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lemah. Jadi mukjizat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan kekuatan-kekuatan orang-orang kafir, kekuatan-kekuatan orang-orang yang tidak senang dengan Islam pada saat itu. Allah pertontonkan melalui keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka lemah dan tidak mau menyerang kembali atau menghina kembali Nabi dan juga al-Islam pada saat itu. Jadi tujuannya itu. Nah, sehingga disebutlah mukjizat itu adalah kejadian-kejadian luar biasa. Nah, jadi itu pahami demikian itu, Pak. Karena ini posisinya adalah untuk melemahkan orang-orang kafir yang menentang Rasulullah pada saat itu. Ya, maka diartikan oleh sebagian ulama lagi, mukjizat itu adalah kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran seseorang. Itu tidak akan mungkin bisa diterima. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau ini tidak berangkat dari pemahaman yang seperti ini, maka yang terjadi adalah memprioritaskan akal pikiran, sehingga menolak Isra dan Mi'raj itu nggak mungkin terjadi, kecuali berdasarkan mimpi Rasulullah saja, atau kecuali hanya ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang Isra dan Mi'raj itu. Nah, begitu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, mukjizat itu artinya lemah atau ingin melemahkan kekuatan orang-orang kafir pada saat itu, dan itulah yang disebut dengan kejadian-kejadian luar biasa. Beda ya Pak ya, luar biasa dengan biasa di luar ya Pak ya. Nah, Bapak sekalian,
Lalu bagaimana kita memahami konteks ayatnya? Konteks ayat yang menjelaskan tentang Isra ada di surat Al-Isra ayat pertama, surat 17. Yang menjelaskan tentang konteks Mi'raj ada di dalam Quran surat An-Najm. Surat An-Najm surat 53. Jadi itu beda itu, Pak. Ya, jadi untuk Isra dijelaskannya pada ayat surat Al-Isra tadi ayat pertama, sedangkan tentang Mi'raj itu dijelaskan di surat An-Najm. Nah, Bapak sekalian, kita pahami dulu secara letterlock supaya kita nyambung. Kata Isra adalah bahasa Arab, terambil dari kata atau akar kata sara. Isra merupakan bentuk isim masdar infinitif dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah isim masdar atau ismul masdar infinitif. Sara yang